Penghematan anggaran adalah pesan yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini dalam setiap kesempatan. Lalu bagaimana pengawasan agar instruksi ini benar-benar dilaksanakan, benar-benar dilakukan secara berjenjang, mulai dari pihak pemerintah daerah sampai kementerian dan juga lembaga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tema yang saya sampaikan tadi akan menjadi tema perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Ken Ane, kami juga akan menghadirkan informasi terbaru. Kita akan melihat bagaimana kronologi sebenarnya dari sebuah peristiwa yang juga viral di media sosial. Ini ada dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan yang dianiaya bermasalah ataupun juga terkait dengan jadwal piket. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya pemirsa, kita lihat kabar pembuka yaitu sejumlah menteri bidang hukum dan HAM pada siang tadi mendatangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat siang. Yusril Iza Mahendra kemudian juga selaku Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan datang ke Istana memenuhi panggilan Presiden Prabowo. Selain itu ada juga Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan juga Menteri HAM Natalius Pigai. Kedatangan para menteri ini untuk membahas sejumlah permasalahan di bidang hukum. Salah satunya adalah membahas penanganan warga binaan dari negara tetangga yang telah dijatuhkan hukuman di Indonesia. Ingin menyampaikan bahwa dalam rapat kabinet terbatas tadi sudah disinggung berbagai masalah, antara lain juga kami melaporkan kepada Presiden tindak lanjut dari arahan beliau untuk memberikan, untuk merespon permintaan dari beberapa negara sahabat terhadap warga negaranya yang dijatuhi pidana di Indonesia. Dan 3 negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita, yaitu Filipina, Australia, dan Prancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini. Perundingan dengan Australia dan Filipina itu sudah, dengan Filipina sudah final, sudah ditandatangani kesepakatan antara kedua negara yang disebut dengan practical arrangement between the Indonesian government and the Philippine government on transfers of prisoners atau transfers of sentenced person dari Indonesia ke Filipina. Dan dengan Australia sudah mendekati final, ya insyaallah dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan kita dengan pemerintah Australia. Dan mungkin juga sudah dapat dilaksanakan. Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli ini meminta penjadwalan ulang pemeriksaan KPK sebagai saksi dari kasus Harun Masiku. Pemeriksaan terhadap Yasona dijadwalkan ulang pada Rabu 18 Desember mendatang. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Tessa Mahardika menyatakan, Yasona berhalangan hadir karena telah memiliki agenda lain. Untuk perkara Saudara YL, bukan pengembangan, masih dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Saudara Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan Saudara Harun Masiku. Penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Jadi dasar pemanggilannya adalah surat perintah penyidikan yang tadi saya sebutkan. Kenapa baru sekarang? Ya, tentunya penyidik dalam memanggil saksi itu harus ada dasarnya, baik itu ada dokumen terkait, ada keterangan saksi lain yang terkait, ada petunjuk lain yang terkait. Kenapa baru sekarang? Kemungkinan besar
hal tersebut baru didapatkan oleh penyidik saat ini, ya kemungkinan seperti itu. Jadi bukan karena sekarang sudah tidak lagi menjabat, nggak seperti itu. Hanya berpegangan kepada alat bukti dan petunjuk yang ada. Pemirsa, sebelum kita melihat kabar-kabar menarik lainnya, kita akan terlebih dahulu mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini memimpin apel Basnas RI Tanggap Bencana Basnas di lapangan Simpang 5 Semarang. Apel tersebut diikuti oleh 5.000 relawan Basnas dari Pulau Jawa. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Simpang 5 Semarang dibuka oleh Wakil Presiden, dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan Basnas se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan relawan dalam menghadapi potensi bencana, terutama pada saat ini yang telah masuk puncak musim hujan. Dalam amanatnya, Wapres Gibran mengingatkan bahwa Indonesia berada di Ring of Fire, di mana terdapat banyak gunung api aktif, sehingga semua potensi relawan termasuk dari Basnas RI harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Informasi lainnya pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono ini menyatakan menerima hasil pemilihan kepala daerah 2024. Ridwan Kamil menyampaikan tim pemenangan Ridho bersama dengan pimpinan Koalisi Indonesia Maju Plus menyepakati hasil musyawarah agar tidak diajukan gugatan ke MK. Selain itu, pasangan Ridho juga mengaku ingin memberikan pembelajaran demokrasi yang lebih baik dan damai. Warga pasti sudah lelah dengan pemilu yang panjang. Dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, kondusif, dan juga simpati kami kepada warga Jakarta yang mungkin sudah lelah ya dengan rentetan pemilu-pemilu yang panjang. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran. Dan kami mengaturkan terima kasih juga ke Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana yang juga bersama-sama berkompetisi dengan kami. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kami izin menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho ya. Karena kurang lebih kan hampir 40% suara yang nitip ke kami yang tentu itu sangat besar dan harus diperhatikan aspirasinya dalam membangun Jakarta 5 tahun. Pasca kebakaran hebat yang terjadi di Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, sejumlah bantuan terus mengalir di tempat pengungsian korban kebakaran. Bantuan dari berbagai pihak pun terus-menerus berdatangan. Kebakaran yang terjadi di Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat pada Selasa 10 Desember 2024 menghanguskan 197 bangunan dan berdampak terhadap 594 kepala keluarga atau sekitar 1.520 jiwa. Sebagian besar warga terdampak saat ini mengungsi di SDN 09 Kebon Kosong dan tenda-tenda darurat yang didirikan di lahan kosong. Para pengungsi yang berada di SDN 09 Kebon Kosong mengaku tidak pernah kekurangan makanan, namun masih terkendala dalam penerimaan sembako yang dinilai sedikit terlambat pendistribusiannya melihat kondisi panitia yang terbatas.
Lalu bagaimana kondisi terkini para korban kebakaran pemirsa di lokasi pengungsian? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Faris Noval di sana. Selamat malam Faris, bagaimana saat ini kondisi para pengungsi yang menjadi korban kebakaran di sana? Masih adakah kemudian bantuan yang diperlukan? Pemirsa, seperti inilah situasi dan juga kondisi di posko pengungsian Kebon Kosong di SDN 09 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, di mana ini menjadi salah satu posko yang digunakan untuk pendistribusian bantuan yang datang. Juga tadi saya lihat di sini tidak berhenti bantuan sedari siang tadi hingga saat ini, dan juga kami tadi melihat bagaimana kondisi di posko pengungsi, tempat para pengungsi untuk beristirahat, tidur dan melakukan segala aktivitasnya di SDN 9 Kebon Kosong, di mana di sini juga terdapat 211 kakak dan sekitar 700 jiwa, dan satu posko lainnya berada di Tanah Kosong samping apartemen Grand Palace. Dan kita akan tanyakan bantuan apa saja yang diterima dan apa yang dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi. Sudah bersama saya Ketua RT 9. Selamat malam Pak. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Apri ya. Ya, di sini juga ada pengungsi ya. Dengan Mas siapa? Pak Sartiman. Pak Sartiman. Saya ke Pak RT terlebih dahulu. Pak RT, ini bantuan yang didapat untuk sejauh ini apa saja dan ketersediaannya akan cukup berapa lama nih Pak kira-kira? Untuk bantuan yang sudah ada di sini kita banyak terima, mau dari mie bungkus, Indomie, air. Untuk makanan kita juga udah surplus banyak sekali, jadi tidak kekurangan. Untuk batas sampai kapannya kita tergantung nanti ini sampai berapa lama kita di sini. Rencana kita misalnya seminggu mungkin itu cukup, bisa lebih. Untuk hari Minggu info kita terakhir, misalnya di sini hari Minggu kita terakhir, ini makanan kita cukup semua. Untuk makanan kita nggak begitu kekurangan. Apa yang darurat dibutuhkan saat ini Pak bagi para pengungsi? Untuk pengungsi di sini kan kita ada balita, mungkin yang banyak dibutuhkan kayak Pampers, itu butuh sekali, khususnya lansia di sini juga banyak, sama obat-obatan. Gitu. Untuk MCK, listrik, air di sini seperti apa Pak? Kalau untuk MCK kita karena ini posnya sekolahan itu memang sudah tersedia lebih baik. Ada daruratnya juga di sini. Untuk listriknya kita juga cukup. Alhamdulillah kayaknya ini posisinya sekolah. Sudah disiapkan semuanya. Kayaknya tidak begitu terhalang atau terganggu. Begitupun kondisi di posko satunya Pak yang berada di Tanah Kosong samping apartemen Grand Palace, sama Pak? Sama. Untuk MCK-nya mereka juga sudah tersedia. Karena itu posisinya lapangan, jadi MCK-nya MCK yang darurat semua dipakainya. Baik, sekarang ke pengungsinya pemirsa. Ya Mas, gimana Mas untuk saat ini kondisinya Mas? Alhamdulillah kalau untuk bantuan berapa banyak itu, makanan juga nggak kurang, pakaian juga berlimpah gitu. Nggak kurang, cuman kadang yang keluhan itu airnya mati gitu. MCK-nya kurang. Oh, air masih suka mati. Iya, kadang-kadang. Kalau untuk bantuan yang saat ini para pengungsi sangat-sangat perlukan apa sih? Kalau sangat perlukan sih alhamdulillah sudah cukup lah gitu. Sandang pangan papan? Cukup terpenuhi. Berarti apa harapannya Mas? Ya mudah-mudahan maksudnya begini terus lah gitu. Bantuan semakin banyak gitu ya Mas ya? Bantuan makin banyak. Kami dari tim Divan juga turut prihatin atas peristiwa yang menimpa 7 RT yang terdampak, betul Pak ya? 7 RT 2 sampai RT 9 di RW 5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik, saya lanjutkan laporan kami. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya itu dia pemirsa, memang kejadian ini yang terjadi pada Selasa 10 Desember 2024 kemarin menghanguskan 197 bangunan dan berdampak terhadap 594 kepala keluarga atau sekitar 1.520 jiwa. Dan memang jika saya tadi telah berbincang-bincang juga dengan warga atau pengungsi yang berada di SDN 09 Kebon Kosong ini, mereka tetap mengeluhkan adanya pendistribusian yang masih belum diterima dengan cepat seperti sembako-sembako lainnya. Karena sejauh ini menurut informasi yang kami dapat dari pengungsi juga yang masih diterima hanya mie instan, dan sedangkan masih banyak keperluan dan kebutuhan yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi. Dan harapannya agar pemerintah bisa terus memberikan bantuan. Dan juga tadi banyak dari Menko PMK juga tadi hadir hari ini, ada juga dari PJ Gubernur DKI Jakarta, dan tadi ada artis Nikita Mirzani juga hadir memberikan bantuan. Mungkin yang diharapkan pendistribusiannya agar lebih cepat dan juga panitia diperbanyak di sini. Itu berdasarkan laporan dari pengungsi yang berada di sini. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faris Noval mengabarkan dari kawasan Kemayoran, Jakarta.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini terus mengulang pesan agar berhemat menggunakan anggaran, terutamanya bagi jajaran kabinet dan juga para pejabat, dan juga memastikan proyek-proyek pemerintah ini berdampak positif dan dapat dirasakan masyarakat. Apakah pesan ini kemudian akan diikuti oleh seluruh jajaran pejabat sampai ke tingkat daerah, dan bagaimana pengawasan yang akan dilakukan? Kami hadirkan diskusinya untuk Anda usai jeda bersama dengan Putri Viola. Gebrakan demi gebrakan dilakukan pemerintahan baru di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Presiden ingin memastikan beragam proyek yang digagas pemerintah berdampak positif dan dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, mantan Danjen Kopassus ini juga meminta jajaran kabinet dan pejabat pemerintahan di daerah untuk terus berhemat. Hal ini disampaikan Presiden berulang kali, seperti yang dilakukan saat menghadiri acara peresmian flyover Madukoro di Semarang. Dan kemudian ditegaskan kembali saat memberikan sambutan di apel Kasatwil Polri di Akademi Polisi, Semarang, Jawa Tengah. Di hadapan para pejabat Polri, Presiden bahkan meminta untuk mengurangi acara-acara seremonial dan perayaan HUT yang sebelumnya kerap digelar. Untuk menghadapi beragam program kerja, pemerintah sudah mengetuk APBN 2025 sebesar 3,621 triliun rupiah. Presiden menyebut APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan kehati-hatian. Terlebih, situasi dunia juga tidak menentu dan membuat tantangan lebih banyak lagi di tahun 2025 mendatang. Lalu, akankah pesan Presiden ini diikuti seluruh pejabat, terutama di level daerah? Bagaimana pengawasan pemerintah untuk memastikan anggaran negara dikelola dengan baik dan prudent? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa penghematan anggaran negara ini terus disampaikan, pesannya betul-betul ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam setiap kegiatan, dalam setiap acara. Saya akan kutip di acara terakhir yang dihadiri juga oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana pesan ini juga kembali disampaikan. Acara ini kembali ataupun juga acara ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu adalah acara penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Selasa lalu. Dan juga ini yang disampaikan, saya akan langsung kutip supaya sama persis, tidak ada yang salah, tidak ada yang melenceng bahkan perkataannya. Beliau menyampaikan, belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka waspada menghadapi tantangan-tantangan yang tidak menentu. Kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi, saya tekankan, hemat. Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros. Itu yang betul-betul ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pesan itu disampaikan bukan hanya pada kementerian ataupun juga lembaga, tapi juga pada jajaran pemerintah daerah. Pertanyaan berikutnya adalah, apa tujuannya dengan penghematan besar-besaran ini, pemotongan anggaran, dan apakah memang mampu dilaksanakan? Bagaimana pengawasannya? Untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya, beliau merupakan Guru Besar Ekonomi IPB, Profesor Didin S. Damanhuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Didin. Selamat malam. Baik, dan juga akan menilai tentunya dari kacamata ataupun juga sudut pandang kebijakan publik. Beliau merupakan pakar kebijakan publik Bapak Lisman Manurung.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Siap. Selamat malam, Pak Lisman. Baik, dan juga nanti akan bergabung dengan kita Bapak Wihadi Wianto selaku perwakilan juga dari DPR fraksi Gerindra yang akan memberikan pandangannya. Kita akan coba cek terlebih dahulu apakah Pak Wihadi sudah bergabung. Selamat malam Pak Wihadi. Malam, kan. Selamat malam semuanya. Baik, Pak Wihadi sudah bisa mendengar jelas ya suara kami ya di sini? Bisa. Baik, ya. Pak Wihadi, tadi di awal saya tidak tahu apakah Pak Wihadi mendengar atau tidak, tapi saya ulang kembali apa yang dikatakan, dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa acara, termasuk juga acara di Istana Negara, yang betul-betul menekankan, bahkan pilihan katanya adalah kita harus betul-betul kencangkan ikat pinggang. Sekali lagi saya tekankan hemat. Apa yang menyebabkan Pak Prabowo begitu menekankan sekali untuk menghemat ini, Pak Wihadi? Apakah memang karena kondisi global atau sebenarnya ada rencana-rencana lain mengenai penggunaan anggaran? Pak Wihadi silakan. Jadi begini, dari awal Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa APBN kita ini ada inefisiensi sekitar 30%. Nah, kemudian didukung oleh kondisi ekonomi global dan juga banyaknya program kerja yang harus dibuat pada saat nanti, maka benar-benar harus efektif sehingga apa yang saat ini mungkin dilihat 30% itu, pemborosan 30% itu dapat diperkecil atau bahkan hilang dari pemborosan itu. Nah, pemborosan itu seringkali kalau kita lihat di sini adalah bagaimana adanya sesuatu pemborosan dilakukan dari kementerian-kementerian. Nah, inilah kembali lagi Pak Prabowo selalu menekankan bahwa kita harus berhemat, tidak boros-boros, artinya bahwa anggaran APBN itu dimanfaatkan untuk pembangunan, bukan untuk hal-hal yang mungkin seringkali banyak dikatakan seminar-seminar ataupun juga hal-hal yang mungkin perjalanan dinas yang kemudian setiap kali juga seringkali dilakukan. Nah, ini memang menjadi sorotan daripada Pak Prabowo bahwa memang pemborosan ini sebisa mungkin untuk diperkecil, bahkan mungkin ini sangat-sangat juga menjadi perhatian kita semua karena justru daripada inti programnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti misalnya program stunting yang dulu pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa anggaran program stunting itu hanya dipakai untuk seminar-seminar dan pertemuan-pertemuan, tidak untuk melakukan pemberantasan stunting dan dengan aksi-aksi di lapangan. Nah, inilah salah satu hal contoh yang pemborosan itu yang memang harus dihemat dan untuk yang namanya pembangunan itu program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang kita tahu bahwa program-program itu adalah untuk kepentingan rakyat. Baik, Pak Wihadi, bisa jelaskan juga kepada kita sebenarnya selama ini dinilai oleh Pak Prabowo Subianto ini sejauh mana kebocorannya, seberapa besar sampai Pak Prabowo ini concern betul. Karena kalau kita tahu seminar yang tadi dikatakan perjalanan dinas itu juga merupakan agenda penting yang harapannya juga akan ada feedback positif untuk pemerintahan kita. Tapi kalau tadi sampai mengetahui kejadian di lapangan, anggaran yang harusnya ini digunakan untuk mengatasi masalah stunting, tapi malah digunakan untuk hal seperti itu, kebocorannya sampai seberapa besar sebenarnya Pak Wihadi? Ya, yang dikatakan Pak Prabowo bahwa 30% daripada APBN kita itu adalah tidak efektif atau ada pemborosan sekitar 30%. Nah, ini 30% itu angka yang cukup tinggi kalau kita lihat dari postur anggaran kita, dan ini saya kira dengan 30% itu bisa membuat satu program yang sangat-sangat berguna bagi rakyat. Nah, Pak Prabowo melihat bahwa memang betul perjalanan dinas maupun seminar itu bukannya tidak mungkin dan bukannya tidak perlu, tetapi itu perlu mungkin diefektifkan dan juga perlu yang namanya perjalanan dinas maupun seminar itu yang benar-benar bermanfaat dan benar-benar memberikan manfaat. Jadi kita melihat bahwa di sini anggaran yang 30% ini yang Pak Prabowo katakan bahwa ada pemborosan mungkin bisa dikurangi dan juga mungkin diefektifkan lebih jauh lagi sehingga yang namanya APBN ini benar-benar berguna untuk pembangunan dan benar-benar
sesuai dengan peruntukannya, dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Baik Pak Wihadi, kita sudah dapatkan angkanya Prof. Pak Lisman, sampai 30% kebocoran digunakan untuk hal-hal yang tidak efektif, bukan menyalahi aturan, tapi tujuannya itu tidak untuk masyarakat, tidak bawa manfaat. Bagaimana melihat ini Prof? Iya, kalau saya malahan setelah 30% itu kan sebenarnya benchmark waktu zaman Orde Baru itu. Dari Profesor Sumitro dan ICOR Analysis namanya. Incremental Capital Output Ratio. Bocornya itu 30%. Dalam penelitian saya malahan ini naik di era reformasi. Mendekati 40%. Mendekati 40%. Ya. Ini sampai era kemarin atau hanya era setelah reformasi? Iya, terutama 10 tahun terakhir lah. 10 tahun terakhir, ya. baik. Saya ada mahasiswa yang saya bimbing lah. Ya. Nah, jadi sebenarnya kompleks yang disebut kebocoran itu. Ada yang tidak efektif, kayak tadi contoh-contoh dari Pak Wihadi, tapi ada juga yang memang pihak internal maupun eksternal memanfaatkan APBN untuk penyimpangan. Contohnya, Walaupun itu bisa dikatakanlah waktu BPK atau BPKP misalnya itu formalnya seperti tidak ada penyimpangan gitu. Nah, jadi artinya mengelabui sistem. Ya, jadi contoh begini. Karena saya pernah 6 tahun di birokrasi, di eselon 1. Jadi di internal yang lebih berat ini. Jadi mereka sudah nandai nih. Misalnya sebuah departemen sekian. Itu sejak awal sudah ditandai bahwa kira-kira mereka katakanlah sekitar 20% ini sudah terdistribusi. Jadi yang efektif hanya 80% sebenarnya yang jadi anggaran itu, dan bisa di departemen lain bisa lebih lagi. Itu di internal. Maaf, itu dari mulai yang pejabat-pejabat yang tinggi sampai ke eselon-eselon gitu. Nah, ini yang internal sebenarnya harus diselesaikan dengan BPKP, bahkan dengan BPK untuk ada indeks keberhasilan pengukuran. Jadi menteri diminta supaya kalau ditemukan kebocoran, dan saya kira BPKP punya data BPK, kebocoran per kementerian itu, lembaga-lembaga non kementerian itu mereka kalau ternyata 30%, kalau perlu perintahkan hanya 10% misalnya gitu, itu sudah luar biasa itu. Tapi dari eksternal juga, itu maaf ya, di Banggar itu sudah ada pembicaraan. Pembicaraannya apa, Prof? Deal. Yang deal antara kementerian dengan Banggar. Kementerian dengan Banggar, agar kemudian dananya cair, sehingga harus apa? Nah, dan nanti yang sudah pakai bintang itu, ya untuk pihak-pihak mereka yang sudah deal itu. Ini harus diselidiki. Gampangannya uang persenannya untuk mereka, begitu gampangannya. Semacam begitulah. Itu kebocoran juga. Itu DPR. Belum, maaf, para katakanlah pengusaha-pengusaha tertentu itu sudah deal dengan DPR bahwa misalnya APBN-nya jatuh ke proyek-proyek itu ke mereka. Jadi agak berbagai modus di mana kebocoran itu tidak semata-mata katakanlah tidak efektif. Itu bahasa saya itu tidak efektif tadi. Misalnya tadi dipakai seminar yang berlebihan, perjalanan yang berlebihan. Itu internal. Tapi ada faktor eksternal yang plus ternyata yang internal yang lain yang dibintangin tadi. Jadi masing-masing sudah memperoleh jatah. Ada jatahnya di kementerian-kementerian itu. Ada hubungannya juga dengan Banggar. Itu internal. Ini yang menurut saya kebocoran lebih serius. Baik. Nah, yang eksternal. Dua jalur. Satu, deal antara orang Banggar dengan kementerian dan non kementerian. Plus pengusaha-pengusaha yang sudah menandai bahwa proyeknya itu jatuh ke dia. Itu adalah deal dengan juga Banggar, pihak-pihak yang di legislatif lah. Dan itu terjadi juga di daerah-daerah. Baik, tingkat provinsi, begitu kan? Kemudian sampai tingkat kota, kabupaten. Juga. Baik, kita punya dapatkan catatan dari Prof. Langsung saja diberikan tanggapan oleh Pak Wihadi. Silakan Pak Wihadi, karena ada sangkut pautnya tadi masalah Banggar, DPR, kemudian juga kebocoran tadi. Ternyata ada hubungannya juga dengan pihak eksternal, non pemerintah ataupun juga non DPR tadi. Silakan Pak Wihadi.
Jadi begini ya. Jadi begini. Halo? Ya, silakan Pak Wiyadi teruskan. Kami mendengar. Iya. Iya. Nah, jadi begini. Yang dimaksud itu apa yang disampaikan oleh Prof tadi adalah bagaimana proses daripada anggaran. Sejauh yang kami tahu bahwa proses anggaran di DPR itu dengan rapat-rapat itu juga sudah jelas bahwa apa yang disampaikan oleh proses daripada anggaran itu, misalnya itu proses daripada biaya belanja modal, belanja barang, terus kemudian belanja pegawai. Nah ini ketidakefektifan ini kan 30% itu kan menjadi sesuatu hal yang terjadi kalau saya sampaikan tadi banyak yang memang program-program yang tidak berjalan dengan baik tetapi anggarannya ada. Nah ini semuanya memang dibahas di dalam anggaran di DPR dan kami sebagai legislatif itu memang membahas daripada anggaran itu dengan eksekutif itu sangat transparan. Setiap kementerian kemudian mengajukan juga anggaran-anggarannya dan sesuai dengan peruntukannya. Dan perlu diketahui bahwa DPR itu sudah tidak masuk kepada satuan 3. Jadi sudah tidak sampai kepada bentuk daripada pekerjaannya, tetapi hanya gelondongan. Itu yang sudah kita tahu itu keputusan MK. Jadi mungkin apa yang dikatakan Prof itu adalah mungkin pada saat keputusan MK itu belum ada. Tetapi sekarang ini kita sudah tidak lagi berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Kita hanya berbicara mengenai masalah anggaran itu adalah gelondongan dengan kementerian dan juga peruntukan daripada mata anggarannya itu jelas belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang. Nah ini Pak Prabowo melihat juga bahwa kebocoran itu yang dinyatakan 30% itu adalah secara global semuanya bahwa ada ketidakefektifan daripada penggunaan daripada anggaran itu. Ini kita bicara tidak efektif penggunaan daripada anggaran itu. Jadi saya kira itu yang perlu kita perjelas bahwa sejak dari keputusan MK kita ini tidak lagi membahas satuan 3 sudahan gitu. Jadi kita hanya gelondongannya saja. Anggaran ini kementerian ini sekian, untuk belanja barang sekian, belanja modal sekian, belanja karyawan sekian, belanja pegawai sekian. Itu aja yang kita bahas dan kita kritisi mengenai masalah bentuk programnya setelah jadi, baru kita akan bentukan pengawasan daripada pelaksanaan anggaran itu. Jadi itu saja saya kira. Baik. Ya Pak Wiyadi, nanti kita akan dengarkan bagaimana tanggapan balik dari Prof Didin, termasuk juga ada catatan mengenai kebocoran anggaran ini. Pak Alisman, setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota. Sudahlah. Acara-acara yang tidak penting kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki.
Berapa anak sekolah bisa kita kasih makan? Tolonglah ya, para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Tolonglah para menteri berhemat dulu 5 tahun saja setidaknya. Kalau memang bisa dipangkas sampai 50%, penyelenggaraan mulai seminar, perjalanan luar negeri, itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan sesuatu yang masyarakat lebih merasakan manfaatnya. Itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada catatan dari Pak Lisman mengenai hal ini. Kita kembali lagi masih soal kebocoran anggaran dan bagaimana upaya untuk penghematannya. 40% ternyata kalau kata Prof. Didi. Pak Wihadi tadi menyampaikan 30%. Catatan Pak Lisman. Yang saya lihat dari presiden yang kesekian, ya, semuanya berusaha untuk mengatasi kebocoran ini. Oke. Nah sekarang saya percaya bahwa Pak Prabowo sebagai elected official ya, yang paling bertanggung jawab mengenai siapapun di Indonesia ini, bukan pihak-pihak lain ya, berdasarkan mandat dari rakyat. Dan bersih suara yang masuk ya, dengan macam-macam. Nah, beliau merasa bahwa dia mencoba untuk membuat rakyat benar-benar mendengar ini. Kan itu kan udah dari dulu kan. Kalau nggak salah, ayah beliau juga bilang itu 30% itu kan. Dan terus hampir setiap presiden berusaha mengatasi ini dan tidak berhasil. Kenapa tidak pernah berhasil? Pak Lisman, catatannya. Kita salah menghitung, salah mempertimbangkan bahwa kita hanya belajar atau kita hanya berusaha untuk melakukan efisiensi, efektivitas. Nah, Pak Prabowo ini kan pernah jadi pengusaha ya. Di sektor publik bukan hanya efisiensi, efektivitas, tapi the value of money, uang saya kan. Kalau saya jadi pengusaha, tidak saya cukup hanya melihat apakah anak buah saya kerja secara efisien, ya kan, dan efektif. Tapi you hargai nggak uang yang sekarang ada ada penilaian secara pada tanda kutip. Anda menghargai bahwa ada uang milik saya yang kita sedang gunakan di sini dan bagaimana masa depan uang ini tentu seperti apa. Nah ini sekarang kita lihat, ini kan public money ya. Uang rakyat ini dalam pandangannya Pak Prabowo, karena saya dengar dengan sedikit saja, beliau bilang biarkan dulu uang itu mengalir sampai ke rakyat, ya kan gitu, dan rakyat akan bekerja dengan baik. Maksud saya begini, kalau jembatan itu dibangun, umur ekonomisnya mestinya kan 12 tahun ya, ini kan sudah diatur supaya 6 tahun bisa direhab lagi kan, ada anggarannya. Nah hal-hal seperti inilah nanti yang kemungkinan besar yang harus dikoreksi besar, karena kinerja birokrasi kita ini kan banyak kan berbasis apa parameter-parameter standar ya. Sementara yang sekarang diperlukan oleh rakyat itu, saya dapat apa dari uang yang saya sumbangkan sebagai pajak, dan itu sudah normal di semua negara. Bahkan kalau di Australia dia merasa ikut ikut merasakan bahwa pemerintah sudah menghargai pajak yang dia bayar. Seringkali kalau di sana itu ambulans dengan cepatnya melakukan pelayanan untuk show off bahwa uang Anda tidak kita awur-awur gitu. Nah, Presiden seperti yang dikemukakan beliau ini ingin bahwa pada masa periode ini kalau bisa ya tuntas lah. Oke, baik. Jika upaya ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masa-masa presiden sebelumnya dan kembali dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, cukupkah hanya dengan instruksi demi instruksi di acara demi acara seperti tadi dilakukan, atau perlu instrumen tertentu, Pak Lisman? Ya tentu akan perlu dilakukan bukan hanya aspek penegakan hukum ya, tetapi membahasarekatkan itu bahwa uang itu sedang diolah oleh para birokrat ini sesuai dengan harapan kami kan. Karena kan artinya sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita. Kalau mau jadi kaya kan jadilah
pejabat kan gitu, anaknya dibayar sekian banyak, begitu diangkat jadi kepala dinas itu ada pesta besar. Nah, tapi uang siapa yang sekarang dipermainkan di sektor swasta itu nggak ada, itu pesta-pesta itu nggak ada. Tunggu dulu, nanti kalau saya nggak bisa bekerja nggak ada urusan ini kan gitu ya. Artinya Presiden ingin menunjukkan bahwa ini uang yang kita ambil dari pajak atau pendapatan-pendapatan negara, kita usahakanlah itu utuh dibelanjakan dulu untuk seluruh kebutuhan sesuai dengan apa yang tertulis. Baik. Ya, jadi kalau disebut misalnya, saya pernah dapat informasi dari ini pernah contoh soal ada bantuan dari Pemda DKI terhadap satu pihak 100 biji mesin jahit. Setelah dibuka gudangnya nggak ada mesin jahitnya kan gitu. Nah, seperti apa itu ceritanya? Nggak ada. Dan itu tidak hanya terjadi di situ saja kan. Kan banyak hal-hal yang sudah terbiasa dalam sistem kita. Sesuatu yang dianggap biasa. Caranya biasa maksudnya begini. Kan daripada kamu capek-capek, saya kasih mesin jahit, mendingan uangnya saja kan ya kan gitu. Ya sudah. Nah, ini sudah menjadi sistemik kan di kita kan, yang mestinya tidak perlu terjadi lagi ketika kita mengharapkan bahwa kebocoran itu betul-betul dapat dihentikan dengan tujuan ketika dia tidak bocor, uang mengalir ke rakyat, rakyat memperoleh kesempatan kerja dan memperoleh uang yang lebih banyak untuk dibelanjakan dan kemudian mendrive ekonomi, banyak kegiatan usaha kan seperti di negara-negara lain ya. Dan Vietnam maju loh mengenai itu. Mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Vietnam nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum Prof ini juga berikan pandangan termasuk juga tanggapan yang disampaikan oleh Pak Wihadi tadi mengenai bagaimana kemudian terbentuknya kesepakatan mengenai anggaran. Pak Wihadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lisman bahwa ini bukan upaya pertama tentunya. Sudah ada upaya-upaya kemarin untuk menekan kebocoran tapi gagal terus. Mungkin silakan diberikan tanggapan mengenai hal ini. Kemudian juga yang kedua, apakah memang Pak Prabowo ini berupaya untuk mengetat anggaran karena memang pemasukannya, pendapatan negara kita ini memang sangat kurang untuk bisa melakukan atau mewujudkan semua rencana Pak Prabowo di masa pemerintahannya, Pak Wihadi. Jadi begini, saya sedikit memberikan satu tanggapan terkait dengan permasalahan postur APBN. Postur APBN kita memang sudah jelas bahwa tahun 2025 itu kan sekitar 3.600 triliun. Dan dari situ memang kita melihat ada dari penerimaan 2.900 dan kita masih ada defisit 3.500 mestinya kemarin. Nah, dari hal itu kita lihat sebenarnya optimis mengenai masalah penerimaan, kita masih optimis terhadap masalah itu. Nah, cuman begini, kita kan melihat Pak Prabowo ini melihat bahwa dengan kalau kita lihat selalu pidato-pidato beliau itu menekankan bagaimana uang-uang yang tidak berguna, yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik karena permasalahan daripada penggunaan daripada anggaran itu, ketidakefektifan daripada anggaran itu. Jadi ini kita tekankannya berbeda. Jangan ditarik mengenai masalah permasalahan daripada permasalahan anggaran itu ya, anggaran yang mungkin kebocoran itu sampai di mana. Tetapi kan kita lihat dulu daripada pembicaraannya Pak Prabowo itu mengatakan bahwa efektivitasnya itu harus dijelaskan dulu nih. Jadi anggarannya itu ada, tetapi dipakai untuk tidak kepentingan daripada pembangunan begitu kan, atau tidak dipakai tapi dihambur-hamburkan gitu kan. Nah, kalau kita melihat tadi yang disampaikan itu bahwa anggaran itu dipakai untuk pembangunan, artinya ada pembangunannya, dan kemudian kita melihat bahwa kalau misalnya pembangunan itu misalnya tidak sesuai, ada BPK, ada BPKP yang memeriksa itu, sehingga seringkali memang kerugian apa mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam dari anggaran itu, maka pembayaran kerugian itu akan selalu dilakukan. Nah, ini mekanisme ini kan sudah berjalan. Jadi artinya yang disoroti oleh Pak Prabowo itu adalah bagaimana ketidakefektifan daripada anggaran itu yang ada tetapi tidak berguna atau istilahnya bukan tidak berguna, tapi ini tidak efektif lah begitu kita katakan. Nah, ini yang mesti jangan ditarik-tarik dulu nih permasalahannya. Pak Prabowo mengatakan bahwa seperti ini. Nah,
ini concern Pak Prabowo tahu sekali bahwa apa yang disampaikan penghematan daripada anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan. Dengan program-programnya Pak Prabowo, dengan program-program quick win-nya Pak Prabowo yang untuk kepentingan rakyat banyak, gitu kan. Nah, inilah jadi kita harusnya memutuskan bahwa Pak Prabowo benar-benar ingin mengefektifkan ini. Efektifkan berarti apa? Berarti harus benar-benar kementerian itu menyusun daripada anggarannya itu untuk kepentingan-kepentingan yang memang itu kepentingannya yang berguna. Jadi misalnya seminar yang seharusnya 10 kali saja bisa aja, ya jangan dibuat 20 kali atau 30 kali, 10 kali sudah selesai. Misalnya ini sudah selesai. Kemudian kunjungan juga ke daerah yang memang harus dikunjungi, tidak perlu semuanya. Nah, ini penghematan-penghematan ini yang dilakukan dalam APBN itu gitu. Ini kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Prof tadi itu dan juga Pak Iman adalah ini kan permasalahan memang ya kalau jelas-jelas ada barangnya, ada proyeknya tapi tidak adanya, ya itu sudah bertahap masalah korupsi gitu kan. Itu tentu ada penanganan tersendiri bahwa memang itu bisa dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi gitu kan, karena memang tidak melakukan ini. Tetapi kan bukan itu yang disampaikan. Yang disampaikan adalah bagaimana mengefektifkan daripada APBN ini untuk kepentingan dengan penghematan, untuk kepentingan pembangunan yang lain, begitulah. Jadi itu mungkin jangan lari dulu. Ini masalahnya harus tidak melebar kemana-mana, tetapi melebarnya adalah efektivitas daripada anggaran itu. Baik Pak Wihadi, kita akan bicara sesuai dengan koridornya. Nah, Pak Prof Didi juga mungkin sudah diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Wihadi, terutama tadi awal sebelum jeda. Iya, begini, bayangkan 30% saja. Kalau saya kan 40% tuh. Itu 1.200 triliun. Gak mungkin hanya karena soal-soal seminar, soal-soal inefektivitas. Ini pas dalam bahasa referensi ekonomi politik, itu sebenarnya leakages. Jadi inefisiensi, inefektivitas, korupsi, dan hal-hal yang sebenarnya sepertinya tidak dilaporkan ke BPK misalnya atau diaudit oleh BPKP seperti tidak ada apa-apa, padahal di dalamnya sudah mengandung kebocoran. Itu yang saya contohkan adalah di birokrasi itu sudah terbiasa, ada kebiasaan bahwa sudah dibintangin itu. Bahwa misalnya tadi 20% itu bagaimana itu mengejar yang itu. Kalau soal jumlah yang dipakai dari 20 seminar jadi hanya 10 dan sebagainya, itu kecil itu menurut saya. 1.200 itu gede banget. Dan itu berarti ada di kementerian, non-kementerian, di daerah, yang itu harus presiden bisa bicara dengan kepala BPKP yang internal, kepala BPK yang internal, dan kasus-kasusnya itu bisa diidentifikasi sebenarnya menurut saya. Jadi leakages itu, bocornya itu, bayangkan ini contoh ya, di bidang yang sangat fisik nih, infrastruktur fisik ini, itu speknya itu ada yang hilang, ada yang hanya 50% di daerah tertentu. Daerah tertentu memang ada yang bagus itu paling 10-20%, ada yang sampai 60% yang fisik itu. Ini kan harus diselidiki ini, modus-modus kebocoran. Jadi kebocoran itu inefisiensi, inefektivitas, korupsi, dan spek-spek yang tidak terpenuhi itu. Kan tadi ada belanja modal, belanja barang. Ini adalah kunci-kunci di mana korupsi terjadi, manipulasi terjadi. Tapi mungkin secara akunting, diperiksa itu masih tidak seperti tidak ada penyelewengan gitu. Prof. Ini yang harus diselidiki. Menurut saya presiden bisa bicara dengan kepala BPK, dengan kepala BPKP yang internal, BPK yang eksternal audit. Itu modus-modus itu sudah tercatat di kalangan mereka.
kita sampai di situ poinnya modus-modus kebocoran. Nanti Pak Wihadi juga bisa berikan tanggapan, karena kalau catatan Prof. Didin, kalau hanya mengurangi perjalanan dinas, seminar-seminar dan sebagainya, kegiatan-kegiatan seremonial tidak akan terlalu berefek banyak, gitu kan, tidak akan sampai kemudian 30% ataupun juga menutup 30-40% tersebut. Nanti silakan diberikan tanggapan Pak Lisman, Pak Wihadi juga, termasuk juga salah satu hal yang akan digunakan pemanfaatan dari anggaran yang berhasil dihemat ini adalah membangun infrastruktur. Nah, satu hal juga ditekankan oleh Pak Prabowo atau Presiden Prabowo Subianto adalah jangan sampai kemudian infrastruktur ini dibangun tapi kemudian sia-sia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah jeda. Kita mengerti bahwa infrastruktur adalah penting untuk membuka konektivitas, memperlancar arus lalu lintas, dengan demikian memacu pembangunan ekonomi. Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Untuk pihak pekerjaan umum dan pihak yang melaksanakan pembangunan tersebut, terima kasih atas perencanaan pelaksanaan yang baik. Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Saya kira itu yang Selain kita akan bicarakan lebih lanjut mengenai catatan dari Prof. Didin tadi, ada modus-modus kebocoran, sehingga kalau dikatakan menghemat perjalanan dinas, menghemat kemudian kegiatan-kegiatan seremonial, seminar, itu tidak hanya sampai atau tidak hanya mencukupi 30% tersebut kebocoran anggaran yang sudah ada. Tadi kita juga simak, kita juga dengarkan apa yang menjadi pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Infrastruktur dibangun dengan uang rakyat, sehingga kemudian harus dibangun sesuai dengan spesifikasinya, harus efisien dan juga harus betul-betul bermanfaat, tidak sia-sia. Ada catatan mengenai hal ini juga, kebocoran anggaran dari pembangunan infrastruktur yang dinilai sia-sia selama ini, Pak Lisman. Yang bukan infrastrukturnya yang sia-sia ya, tetapi kualitas dari infrastrukturnya itu yang membuat rakyat menderita gitu loh. Nah, kalau ini terjadi terus, yang akan membayar pajak kan rakyat ya, tetapi mereka menurun terus kemampuan daya beli mereka, dan kita akan dapat apa? Nah, itu kan yang selalu yang secara sekilas diingatkan oleh Bapak Presiden ya. Biarkan dulu uang itu mengalir ke bawah kan gitu. Ibarat makanan ya, jangan comot dulu, bagi dulu semuanya, baru kita melihat pertumbuhan kan gitu. Nah ini sekarang belum apa-apa kan sudah mau dipestakan ini nih. Si Pak ini sudah mau dibikin pestanya gitu loh. Jangan dulu dong pakai pestanya. Karena gini ya, kalau uang itu mengalir ke sektor-sektor ekonomi ya, masuk sampai ke bawah, rakyat kita punya daya beli yang lebih baik lagi, kan mereka kan akan mendrive bisnis kan. Ketika bisnis berkembang, kan itu kan berarti akan menyerap tenaga kerja. Dan ini akan terjadi dengan semesti apa adanya. Pak Prabowo kan orang bisnis, nah beliau paham betul itu kan. Nah sekarang bagaimana tanggung jawab kita semua secara keseluruhan ya, ini adalah public money. Seperti yang saya contohkan, saya bukan soal pencurian mesin jahitnya, tapi bagaimana hati nurani orang yang berani mengakali itu ya. Sementara dengan 100 mesin jahit misalnya, itu kan sudah mendrive
100 orang pekerja, kan gitu. Kira-kira begitu maksud saya, bukan maksud saya bahwa ini soal pelanggaran kecil ya. Dan itu kan terjadi baik dalam kualitas jalan di pedesaan itu kan masih ada jalan yang di sana terus nggak ada jalannya lagi. Nah, bagaimana ini dihayati oleh si birokrat, barisan birokrat yang harus respect kepada presiden sebagai penanggung jawab rakyat ya. Nggak ada pihak lain yang bertanggung jawab pada rakyat kecuali presiden dan elected official yang lain dan artinya DPR kan gitu. Dua pihak ini yang dipilih oleh rakyat untuk melakukan segala sesuatu kepentingan rakyat. Baik. Begitu loh. Ya, baik. Nah, berikutnya juga Pak Wihadi, silakan diberikan tanggapan terhadap modus-modus kebocoran tadi yang disampaikan oleh Prof. Didin sebelum jeda. Kalau hanya mengurangi kegiatan seremonial, tentunya itu hanya kecil saja dampaknya. Begitu, Pak Wihadi. Termasuk juga tadi seruan dari Pak Prabowo Subianto, pemanfaatan anggaran untuk membangun infrastruktur yang memang tepat sasaran dan juga tepat spesifikasinya. Pak Wihadi, silakan. Ya, apa yang disampaikan dari Prof. Didin itu kalau kita melihat total daripada anggaran terus kemudian dipotong 30%. Tapi perlu diingat bahwa anggaran itu 40%-nya itu hampir 50% ya mungkin itu adalah untuk belanja pegawai. Artinya itu adalah untuk pegawai. Belum kita bicara mengenai masalah belanja barang, terus kemudian juga ada transfer daerah. Nah, transfer daerah ini perlu juga bahwa kebocoran itu bukan berarti, makanya Pak Prabowo juga selalu mengatakan bahwa cukuplah gubernur-gubernur, bupati-bupati begitu kan untuk tidak melakukan seremonial. Artinya kan itu secara terstruktur itu memang pada saat dilakukan transfer daerah itu adalah kepentingan-kepentingan itu juga akan ada dalam anggaran itu. Jadi tidak bisa kita memotong itu karena 40-50% itu sudah anggaran kita itu sudah terpotong oleh belanja pegawai. Jadi untuk membayar pegawai, untuk membayar tunjangan dan segala macam itu sudah 40%. Dari untuk infrastrukturnya itu justru sebenarnya porsinya nggak terlalu banyak kalau kita lihat di situ. Kalau dengan kita melakukan itu ada transfer daerah segala macam. Tapi nantilah kita akan bedah satu persatu sehingga jelas permasalahannya. Tapi intinya di sini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah bahwa ini anggaran ini harinya untuk kepentingan rakyat. Nah inilah yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga dalam masalah konteksnya dengan infrastruktur. Yang dimana infrastruktur itu haruslah yang bisa memudahkan masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Pak ini ya siapa? Pak Kamlu ya siapa? Ada Pak Lisman di sini juga itu tadi yang memberikan pandangannya, Pak Wihadi. Pak Risman ya, Pak Risman. Mohon maaf. Ya Pak Risman itu tadi sampaikan mengenai masalah bagaimana masyarakat kita ini merasa tidak bisa menikmati infrastrukturnya. Memang ada beberapa hal yang ini juga Pak Prabowo temukan sekarang ini adalah bagaimana pembangunan bendungan, bukan hanya infrastruktur. Nah, banyak juga bendungan dibangun tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena apa? Karena saluran daripada sekundernya, saluran tersiernya itu belum dibangun, belum ada gitu, sehingga ini bendungannya ada tetapi belum bisa mengalir juga. Nah ini memang perlu ada yang namanya kita melakukan audit satu persatu dan juga kita seringkali kita juga melihat bahwa kepentingan rakyat ini dan pembangunan yang baik tentunya akan bisa dimanfaatkan. Nah inilah makanya Pak Prabowo selalu menekankan itu bahwa ini dengan infrastruktur yang sudah dibangun dan Pak Prabowo sekarang ini beberapa kali sudah meresmikan, ini adalah memang upaya yang dipakai untuk pemanfaatan anggaran itu untuk kepentingan rakyat. Tetapi tetap ditekankan bahwa ini benar-benar berguna bagi masyarakat dan karena ini adalah uang rakyat, uang pajak daripada rakyat, maka juga harus bisa memberikan akses manfaat pada rakyat. Jadi saya kira ini semuanya kita ingin bahwa pemerintah Pak Prabowo ini benar-benar
ke depan 5 tahun dengan semangat Pak Prabowo, kita tahu bahwa kita semuanya ingin bahwa dengan program-programnya Pak Prabowo sekarang ini yang kepentingan rakyat gitu kan, jadi kita bisa melihat yang namanya Pak Prabowo belum sudah menaikkan gaji guru, kemudian menaikkan UMP. Nah, gaji guru malah 100%, kemudian UMP juga dinaikkan, terus kemudian gaji hakim juga dinaikkan. Artinya di sini bahwa rakyat ini benar-benar asas manfaatnya juga daripada anggaran ini memang diberikan kepada rakyat yang membutuhkan gitu. Dan inilah saya kira kita mesti harus memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo dan kabinet semuanya untuk benar-benar mengawasi masalah anggaran ini. Baik, Prof, ini sudah ada contoh kasus tadi dikatakan oleh Pak Wihadi, pembangunan infrastruktur, bendungannya dibangun tapi belum ada saluran-salurannya sehingga kemudian sia-sia saja. Nah, hal-hal ini kemudian jangan sampai terulang, itu yang betul-betul diperhatikan oleh Pak Prabowo. Ada pandangan mengenai ini? Iya, jadi saya itu sangat apresiasi sangat tinggi ya. Pak Prabowo itu dalam pidato yang pertama itu mengatakan akan menurunkan korupsi secara signifikan. Akan melarang penggunaan APBN, penyalahgunaan APBN oleh perorangan, kelompok, partai, dan lain sebagainya. Dan sekarang berulang-ulang juga ingin menyelamatkan bahwa kebocoran 30% itu kalau perlu diturunkan. Dan ini inline dengan selama ini bahwa indeks korupsi kita itu kan merosot. Yang pernah 0,71, 0,41 sorry. Itu tinggal 0,32. Jadi korupsi memang sangat tinggi. Oke. Kemudian ICOR kita 0,6 lebih. Ya kan? Waktu zaman Pak Harto itu 0,5. Jadi inefisiensi juga naik. Ketidakefisien itu naik. Jadi ini adalah sangat tepat Pak Prabowo untuk terus-menerus mengatakan bahwa kebocoran APBN yang 30% kalau perlu diturunkan hanya 10% gitu. Ya, dalam waktu 2 tahun, 3 tahun. Baik. Dan Pak Prabowo bisa bekerja sama dengan atau menguak dari BPKP dan BPK apa itu modus-modus kebocoran itu. Oke, baik. Itu yang saya maksud adalah inefisiensi, inefektivitas, kemudian korupsi dan tidak terpenuhnya spek. Nah, oleh karena itu di samping itu nanti setelah tahu seluruh modus-modus itu lalu dia perintahkan kepada seluruh menteri, seluruh kepala daerah agar punya indeks keberhasilan. Masing-masing itu dengan kebocoran yang harus ditekan sampai sekian persen. Dan indeks keberhasilan yang outputnya dan outcome masyarakat yang diterima masyarakat harus jelas. Itu saya kira bisa dikuantifikasi dan perintah itu tinggal nanti di operation room-nya itu tinggal ngecek aja itu. Menteri tertentu ada kemajuannya enggak di dalam penurunan kebocoran dan ada kemajuannya enggak output dan outcome yang diterima masyarakat. Jadi saya kira ini perlu dukungan karena memang ini sangat serius disampaikan berulang-ulang dan saya kira ini adalah momentum ya, masyarakat juga untuk mengawal ini semua. Baik. Termasuk Pak Wihadi, saya kira tadi di DPR, di Banggar juga sama-sama agar memang ini sinergi semua lembaga ya mendukung ini. Ya, Prof Didin sudah sampaikan tadi bagaimana step by step-nya apa yang harus dilakukan untuk bisa menjamin melaksanakan tadi instruksi dari Pak Prabowo untuk menetapkan anggaran dan juga anggarannya semuanya digunakan untuk masyarakat. Penutup silakan Pak Lisman. Ya, dan saya kira yang tidak kalah pentingnya dampak dari pola lama itu kan ego sektoral. Ya, karena di situ banyak hal yang ya macam-macam kan. Nah, sekarang memasuki situasi ini tampaknya Bapak Presiden minta kompak semua dalam kolaborasi lah. Ya. Jadi kalau ada misalnya beliau ini di Kabupaten A dan Kabupaten B, saya bisikin, saya mau bangun jalan di sini. Oh jangan dulu dong, oke, yang mana maksudnya kan gitu. Nah ini kan seringkali kan dua kabupaten yang berdampingan melakukan hal yang tidak efisien karena tidak didiskusikan dulu kan gitu. Nah dan sinergi dan juga sense of kompak lah kan gitu ya. Betul. Beliau mengharapkan seluruh kompak untuk pada masa-masa ini mumpung beliau masih bisa kan.
umur beliau kan sudah sekian tahun ya, minimal dia sudah menyampaikan sesuatu yang terbaik untuk dilanjutkan oleh presiden-presiden yang lain, begitu Bu. Baik, Pak Lisman terima kasih, Pak Fidi juga terima kasih sudah memberikan pandangannya apa yang harusnya dilakukan oleh pihak pemerintah tentunya untuk bisa menjamin terlaksananya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pak Wihadi juga terima kasih, Pak Wihadi di sela-sela kegiatannya di Bali kabarnya. Ini masih menyediakan waktu untuk bisa berbincang dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekali lagi terima kasih, kita manfaatkan momentum ini seperti kata Prof. Didi tadi, Pak Lisman juga katakan pentingnya kolaborasi untuk bisa menghemat anggaran, tujuannya semuanya untuk kepentingan masyarakat. Sesaat lagi Ken Ana akan menemani Anda. Silakan Ken. Ya, betul sekali. Triviola dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda pemirsa. Kami akan hadir dengan informasi dari Palembang, Sumatera Selatan, di mana ada Dr. Koas yang mendapatkan tindakan penganiayaan karena terlibat masalah aturan jadwal piket. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Polisi Polres Jakarta Selatan menguak misteri bisikan yang datang pada bocah berusia 14 tahun yang menghabisi nyawa ayah dan juga neneknya. Bisikan goib bisa disebabkan oleh beberapa faktor termasuk susah tidur. Hampir 2 pekan misteri bisikan goib tragedi pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan mulai terkuak. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Inal. Menurut keterangan sang anak, ia mengaku pada malam itu kondisi MAS dihantui perasaan gelisah. Di saat itulah MAS mendengar bisikan goib yang datang padanya. Bisikan itu datang hanya sekali saja. Kemudian MAS tanpa pikir panjang lagi langsung mengeksekusi korban yang sedang tertidur lelap. Juga kepada penyidik ya, dia bilang terlalu banyak beban ya, beban orang tua. Udah biar saya mengambil alih katanya gitu. Oh, bisikan itu? Iya, saya yang mengambil alih biar ayah papa mama masuk surga katanya. Jadi ya udahlah biar saya mengambil alih ya. Kemudian dia lakukan. Tapi bisikan itu hanya sekali ya Pak? Pada malam itu saja? Iya, pada malam itu langsung dia itu dapat ya langsung eksekusi. Di hadapan petugas, MAS mengakui sebelum tragedi berdarah itu, dirinya pernah beberapa kali diantarkan oleh orang tuanya untuk konsultasi oleh psikiater. Psikolog anak Novita Tandri menganggap untuk kasus pembunuhan yang melibatkan anak berusia 14 tahun ini menjadi perhatian khusus dan langka terjadi. Terkait bisikan yang dialami oleh MAS, Novita mengatakan banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Adanya bisikan yang disampaikan pihak kepolisian sudah masuk ke dalam halusinasi dari auditori yang disebabkan banyak hal. Masih terus didalami, coba kita lihat kalau dari keterangan Pak Kapolres, Pak Ade Rahmat, bahwa ada bertemu dengan psikiater 4 kali sebelumnya. Lalu kita lihat kalau ada satu statement katakan bisikan, berarti ada halusinasi dari auditori. Nah itu bisa disebabkan banyak hal. Bisa yang disebut dengan gangguan kesehatan mental dan jiwa, neurosis dan psikosis. Atau psikosis, atau gabungan dari neurosis dan psikosis. Neurosis itu berarti contohnya misalnya kecemasan. Gangguan kecemasan, kepanikan. Sedangkan psikosis itu ada halusinasi dan delusi di situ. Nah, kalau bisikan berarti ada halusinasi auditori, tetapi tidak harus punya gangguan kesehatan mental dan jiwa. Gangguan tidur pun bisa menyebabkan halusinasi auditori dan halusinasi visual. Novita menambahkan gangguan dari susah tidur membuat badan menjadi mengawang-awang yang menimbulkan distorsi persepsi. Konflik berkepanjangan yang tidak selesai pun akan sangat mungkin bisa menjadi faktor latar belakangnya. MAS merupakan anak yang memiliki hobi membuat animasi gambar bergerak dengan tinta berwarna hitam.
Kurang lebih MAS menuliskan sebuah karakter gambar animasinya dengan tinta berwarna merah. Dan hal ini menjadi perhatian dari psikolog untuk mendalami karakter gambar berwarna merah tersebut. Pesan Novita kepada orang tua dari kasus ini agar mengenali anak dengan mendidik sesuai dengan zamannya. Kecemasan, gangguan kecemasan tuh tinggi banget di anak-anak ini. Tetapi mereka nggak bisa mengutarakan. Jadi yang ada di dalam rumah, di kamar. Nah, orang tua pikir di kamar mereka akan baik-baik saja. Jangan lupa, gadget ini bisa menjadi pengganti orang tua, bisa mengubah value hidup seseorang, bisa mengubah nilai-nilai yang selama ini ada. Jadi buat saya, hadirlah. Jangan hanya sekedar ada. Sementara itu untuk kasus pembunuhan ayah dan nenek yang melibatkan seorang anak berusia 14 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan terus berjalan. Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Selatan sudah melengkapi berkas tersebut yang terdiri dari barang bukti dan keterangan saksi-saksi. Semua berkas telah dikirim ke kejaksaan. Atas perbuatannya, MAS terancam dikenakan pasal berlapis tentang tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tim TV One mengabarkan. Seorang mahasiswa kedokteran salah satu universitas di Palembang, Sumatera Selatan memukuli rekan seprofesinya hanya lantaran jadwal kerja akhir tahun. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Beginilah aksi pemukulan yang dilakukan pria berbaju kaos merah terhadap salah satu mahasiswa koas atau dokter muda Universitas Sriwijaya Unsri yang terjadi di salah satu kafe di Demang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video yang tengah viral itu, pelaku terus menghantam korban yang belakangan diketahui bernama Lutfi, seorang dokter muda Unsri. Keributan tersebut sempat dilerai oleh teman wanita korban dan wanita lainnya, serta pria berbaju kotak-kotak yang ada di lokasi. Namun, pelaku terus menghantamnya dengan rasa emosi. Akibat kejadian itu, korban dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Palembang karena mengalami luka di gigi dan juga muka. Belakangan diketahui keributan itu dipicu oleh jadwal piket akhir tahun. Dokter muda yang diduga bernama Lady keberatan mengenai jadwal piket yang dibuat oleh seniornya. Merasa tidak terima dengan jadwal jaga yang bertepatan saat libur Natal dan Tahun Baru, Lady kemudian melaporkan kepada ibunya. Ibu dari mahasiswi tersebut mendatangi dokter koas bersama dua koas lainnya untuk membicarakan jadwal. Pembicaraan tersebut kemudian berujung pada keributan. Humas Rumah Sakit Siti Fatimah membenarkan dua koas itu merupakan dokter muda yang tengah magang di rumah sakit tersebut. Namun kejadian tersebut di luar tanggung jawab Rumah Sakit Siti Fatimah. Pada saat kejadian itu sudah menyelesaikan stasenya, sudah selesai pulang dari jadwal jaganya dan mereka bertemu keluarga atau pelaku itu di luar Rumah Sakit Siti Fatimah. Jadi memang kita membenarkan bahwa kita menjadi lahan saat ini, menjadi lahan praktek mereka profesi dokter atas kedua mahasiswa tersebut, koas tersebut. Tetapi untuk masalah kejadian tersebut itu di luar tanggung jawab Siti Fatimah. Karena saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Korban sudah membuat laporan mengenai insiden tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan kuasa hukum dari korban kasus dokter koas yang di pengacara maupun juga kuasa hukum dari pelaku yang terlibat aksi penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.
Ya, ramai pemirsa kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan yang di Tengara ini diawali karena adanya masalah terkait dengan pengaturan jadwal piket. Nah, kami akan ajak Anda pemirsa berbincang dengan Ibu Titis Rahmawati, pengacara atau kuasa hukum dari pelaku. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Titis. Selamat malam Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Titis, kami ingin tahu terlebih dahulu sebenarnya bagaimana kronologi atau peristiwa yang terjadi. Jadi begini Mbak, jadi klien kami ini ada dua ya, dari pelaku juga dari ibunya si Lady. Saya sebut Lady lah, mahasiswa tersebut. Jadi Lady ini ada merasa bahwa ketidakadilan dalam pengaturan penjaga malam itu. Nah, jadi dia berusaha, sebenarnya dia tidak melapor kepada ibunya, cuman karena ibunya melihat dia kurang istirahat, terkesan stres. Ibunya tanya kenapa kok jaga nggak libur-libur, akhirnya cerita dia. Nah, ibunya ngomong, siapa ketuanya, boleh nggak saya ngobrol gitu. Anaknya sih keberatan, nggak usah lah, ini bukan urusan, biarin aja gitu. Nah, tapi dengan tanpa sepengetahuan anaknya, si ibunya berinisiatif menemuilah si ketua koas tersebut dan akan berusaha yang menganggap bahwa ini sama anak-anak, mungkin komunikasi yang belum bisa tersambung. Jadi ibunya ini bermaksud untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin macet komunikasi antara sesama anak-anak mereka seperti itu. Nah, ketika diajak bertemu, mungkin juga timingnya juga menurut saya juga kurang tepat. Mungkin mereka juga baru balik jaga, si ibu juga mungkin ada rasa keresahan karena melihat anaknya ini sedikit stres, jadi dibawalah ketemu ngobrol seperti itu. Rupanya pas bertemu itu respon dari yang mau ditemuin itu si rekan si koas itu tuh kurang seperti menghargai orang tua seperti itu. Akhirnya memang seperti apa Bu yang disampaikan? Debat yang disampaikan sih lebih netral saja, bagaimana nih jaga ke depan, oke lah yang ke belakang yang sudah ada jadwal kita nggak usah masalahin lagi, tapi nanti yang ke depannya tolong jangan ibaratnya tidak adil gitu, karena menurutnya si anaknya ini harus sudah melakukan sekian kali jaga sementara yang ada di tempat lain kok tidak sejumlah itu, jadi merasa ada sesuatu yang ketidakadilan itu aja, itu yang dirasakan. Dan ibu itu bermaksud baik untuk mencairkan komunikasi seperti itu, cuman karena sudah mungkin si lelah juga mereka habis jaga seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini masalah sangat sederhana sekali, cuman kita juga menyayangkan sopir dari ibu ini yang klien kami ini, karena melihat seperti anak muda yang tidak ngomong tuh attitude-nya kurang tepat, atau mungkin karena capek lelah habis jaga. Jadi baik, ya terprovokasi sopir itu secara spontan begitu. Ya, apakah hal itulah kemudian yang menjadi dasar sehingga pelaku yang terekam dalam video ini yang laki-laki berbaju merah akhirnya kemudian langsung melakukan tindakan cukup keras seperti melakukan penganiayaan atau memukul korban ini, Bu? Iya, karena itu tadi terprovokasi tadi itu. Jadi kita juga sudah sampaikan karena itu kan di luar kendali klien kami lah, seperti di luar kendali si ibu itu. Jadi kami juga sudah mengajukan permohonan maaf kepada korban yang mungkin saat ini belum bisa kami temui, dan kami tadi udah datang ke rumah sakit, tapi mungkin ya kami paham itu lagi belum tepat saatnya. Ya sebenarnya persoalan ini memang sangat tidak dibenarkan lah begitu menganiaya itu, tapi itu memang kami tidak bisa juga mengatakan kenapa sopir itu sampai begitu ininya, karena kan kita tidak berada di sana. Tapi setelah kami melihat
mengumpulkan data-data dan juga melihat dari ya. Bu Titis, singkat saja mungkin saat ini bagaimana status dari kedua pelaku, apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka atau masih terperiksa karena melihat korban ini sudah melaporkan ke Polda? Untuk si pelaku sih kita sudah serahkan kepada Polda. Iya, sedang dilakukan pemeriksaan kan. Untuk tersangka kan karena dia baru melaporkan, jadi ada proses itu. Dan kita udah serahkan, bahkan sudah kita titipkan tadi kepada Polda. Udah ada berita acara penyerahannya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Titis Rahmawati, kuasa hukum dari pelaku, bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Korban kasus dugaan kekerasan seksual dengan tersangka penyandang disabilitas IWAS alias Agus terus bertambah. Hari ini satu korban mendatangi kantor Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Polda Nusa Tenggara Barat untuk melapor. Korban awalnya datang sendiri, lalu tak berselang lama sejumlah pihak dari koalisi anti kekerasan seksual turut hadir untuk mendampingi korban selama pemeriksaan polisi. Saat ini total korban kasus dugaan kekerasan seksual oleh tersangka Agus bertambah menjadi 16 orang. Sementara itu, penyidik tengah melengkapi berkas laporan korban yang berstatus mahasiswi dan 4 korban tambahan yang sudah resmi melapor ke polisi. Polres Jombang mengungkap sejumlah fakta baru terkait dengan kasus tewasnya balita berusia 3,5 tahun. Dalam jumpa pers hari ini, AKP Margono Suhendra, Kasat Reskrim Polres Jombang, mengungkapkan penyebab dari kematian korban yang tidak hanya akibat penganiayaan, namun juga dikarenakan diracun oleh pelaku yang tak lain adalah kekasih ibu korban. Pelaku diketahui telah beberapa kali menaruh racun tikus ke dalam gelas yang biasa digunakan korban untuk minum susu. Racun tikus tersebut ternyata sudah dibeli oleh korban sejak November 2024. Namun upaya meracuni korban tak kunjung membuat korban meninggal dunia. Yang pada saat ini digunakan, ini satunya adalah milik dia online, bubuk yang dibeli di toko karena Bagaimana perkembangan penanganan kasus ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Mbak. Ya, Pak, apa yang kemudian menjadi motif yang melatar belakangi tindakan pelaku ini? Terima kasih. Jadi kami menjelaskan bahwa motif dari terduga pelaku ini pada dasarnya memiliki rasa dendam terhadap ibu kandung korban, yang mana pelaku merasa sudah dekat dengan ibu kandung korban, namun masih juga menghubungi suami sahnya. Oke, sudah berapa lama Pak pelaku ini mengenal ibu korban dan apakah ia juga menceritakan tindakannya ini sudah direncanakan sejak lama atau seperti apa? Baik Mbak, jadi pelaku sudah mengenal ibu korban ini pada bulan Februari, namun dilakukan pendekatan mengingat ibu korban ini sudah lama pisah ranjang dengan suami sahnya. Jadi pada bulan Agustus dilakukan pendekatan. Dan juga yang mana ibu kandung dari korban ini menyampaikan bahwa kalau memang mendekati saya juga menyayangi anak saya. Tetapi ketika dilakukan pendekatan oleh terduga pelaku, ternyata anak
ini memiliki sifat yang rewel yang mungkin tidak bisa ditahan oleh pelaku sehingga dilakukan penganiayaan kurang lebih sebanyak 4 kali. Dilakukan penganiayaan di bagian perut, bagian belakang kepala, bahkan dilakukan gigit di bagian tangan. Ya, apakah tindakan penganiayaan ini juga sudah cukup sering dilakukan oleh pelaku terhadap korban, Pak? Dan apakah ibu korban ini mengetahui? Terkait pelaku, dari hasil penyidikan memang menyampaikan 4 kali melakukan penganiayaan, dan setiap melakukan penganiayaan ini motifnya dilakukan dengan cara mengajak korban ini pergi jalan-jalan atau mungkin ke rumah pelaku, sehingga pada saat dikembalikan memang ada kecurigaan dari ibu kandung karena kelihatan anak ini menjadi ketakutan. Tetapi ketika ditanyakan, anak ini tidak bisa menjelaskan. Oke, lalu ancaman hukuman terhadap pelaku seperti apa, Pak? Baik, Mbak. Jadi pelaku kami tindak dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga percobaan pembunuhan. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Jombang AKP. Ya, baik. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda, termasuk dari informasi menjelang Natal dan Tahun Baru, di mana harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Lebak, Banten ini mengalami kenaikan. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Ya pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Lebak, Banten ini mengalami kenaikan. Kenaikan disebabkan dampak cuaca ekstrim yang terjadi beberapa pekan terakhir. Kenaikan sejumlah bahan pokok salah satunya terjadi di Pasar Tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Kenaikan terjadi pada hampir semua bahan pokok dan sayur yang melonjak berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Kita bergeser ke Manado, pemirsa. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan pemantauan langsung harga kebutuhan pokok di Pasar Bersehati Manado Jumat pagi tadi. Dalam kunjungannya, Budi memantau harga beberapa komoditas utama seperti bawang, cabai, tomat, daging ayam, daging sapi, telur, gula, beras, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Pantauan Menteri kali ini untuk memastikan stabilitas harga menjelang liburan Nataru, serta untuk menjaga harga-harga agar tetap stabil. Tidak ada pedagang yang nakal menaikkan harga sepihak dengan mencari keuntungan berlebihan. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mendatangi pasar Renteng di Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat guna memastikan harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya tidak mengalami kenaikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Wamendak mengecek satu persatu harga kebutuhan pokok mulai dari harga cabai, bawang, beras hingga harga daging. Saat Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti juga menyempatkan berdialog dengan pedagang dan juga warga ketika berkeliling di pasar.
Kami ajak Anda pemirsa untuk mengecek langsung bagaimana harga di pasar bersama rekan kami Felicia Melinda yang sudah berada di Pasar Klender, Jakarta. Felicia, bagaimana pantauan harga-harga kebutuhan pokok ataupun sayur mayur di sana? Apakah juga mengalami kenaikan? Ya, selamat malam ke Anda dan juga pemirsa. Benar sekali, menjelang Natal dan juga Tahun Baru, kemudian juga diikuti dengan pergantian musim dari musim panas dan juga ke musim hujan. Ini memang dari Pasar Klender Jakarta Timur sendiri mengalami kenaikan harga bahan pokok yang lumayan signifikan. Tadi kami juga sudah berkeliling ke area sekitar Pasar Klender Jakarta Timur menanyakan kepada para pedagang langsung mengenai bahan-bahan pokok apa saja yang mengalami kenaikan harga. Dan dari sekian banyaknya bahan pokok yang mengalami kenaikan, ini yang cukup signifikan yakni kenaikan harga telur, yang mana dari normalnya ini harganya Rp28.000 sampai Rp29.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. Dan ini kenaikannya sudah terjadi sekitar 1 minggu dari 1 minggu yang lalu. Kemudian juga selain telur ada juga harga tomat yang mengalami kenaikan yakni dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Dan selain kedua komoditas tersebut, ada komoditas yang lain yang juga yang mengalami kenaikan, yakni seperti bawang merah, yang mana ini berpengaruh dari perubahan musim dari musim panas ke musim hujan, yang mana pada musim panas ini untuk harga bawang merah sendiri ini dibanderol dengan harga Rp20.000, namun pada saat memasuki musim hujan seperti akhir-akhir ini mengalami kenaikan hingga Rp35.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Kemudian juga ada kelapa yang mengalami kenaikan dari Rp10.000 menjadi Rp15.000, dan juga cabai ini perkiraan dari Rp30.000 normalnya menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan pemirsa, memang selain adanya kenaikan harga tersebut yang disebabkan oleh menjelang Natal dan juga Tahun Baru, memang kenaikan harga ini menurut para pedagang yang ada di sini dikarenakan faktor cuaca atau faktor pergantian musim dari yang sebelumnya musim panas maksud kami, ke musim hujan, yang mana akhir-akhir ini sering sekali dilanda hujan, sehingga ini mempengaruhi masa panen dari para petani itu sendiri dan juga pendistribusian kepada para pedagang. Dan memang dengan adanya kenaikan harga ini, pemirsa, tadi para pedagang di Pasar Klender juga mengeluhkan perihal kenaikan harga ini lantaran dari kenaikan harga ini berpengaruh besar terhadap daya beli masyarakat yang mulai menurun, dan juga pendapatan dari para pedagang itu sendiri yang juga mengalami penurunan. Demikian Ken Ane, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Terima kasih Felicia Melinda mengabarkan dari Pasar Klender, Jakarta. Pemirsa, kebakaran hebat melahap sebuah gudang kapas di kawasan Cibinong Center Industrial, yang kemudian di mana tentunya juga menimbulkan kepanikan. Ini terjadi di kawasan Cibinong Center Industrial Estate, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Sebuah gudang kapas terbakar hebat di kawasan Cibinong Center Industrial Estate yang berada di Desa Bantar Jati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Kepulan asap terlihat membumbung tinggi di udara dari dalam gudang kapas yang terbakar tersebut. Tim pemadam kebakaran dari Kabupaten Bogor yang mendapat laporan dengan cepat tiba di lokasi dan langsung berupaya memadamkan api. 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api.